Halo, selamat datang semuanya. Balik lagi. Nggak balik lagi sih. Ini video pertama gua. Jadi dengan lo yang baru nonton ini, selamat karena lo berhasil melihat channel gua. Yeah. Channel gua ini sebetulnya adalah berisi tips-tips yang akan membantu lo setidaknya untuk mengembangkan hobi lo di dunia desain. Padahal basic pendidikan gue juga bukan desain sih. Tapi karena ini hobi, gue pikir hobi juga bisa jadi duit. Jadi gue mau share ini sama lo semua supaya ya setidaknya lo punya keterampilan lebih yang bisa lo manfaatin untuk memenuhi keinginan dari hobi-hobi lo atau bisa memanfaatkannya untuk menghasilkan uang. Oke, sekarang di video ini gue mau share cara membuat mata menggunakan aplikasi desain atau software desain berbasis vektor. Berbasis vektor sendiri ada beberapa software, nggak cuman yang mau gue pakai sekarang ini adalah Corel Draw, ada juga Adobe Illustrator, tapi buat gue sendiri gue lebih comfort menggunakan Corel. Oke, daripada kita ngobrol lebih lama, kita coba aja langsung yuk kita buat mata dengan cara yang paling sederhana menggunakan software Corel. Pertama buat dulu satu dokumen, ukurannya bebas deh, kita kan mau bikin mata doang ya, bikin mata ukurannya juga bisa kita atur, yang namanya vektor gede kecil ukurannya segitu-segitu aja sih, bisa kita atur-atur aja. Jadi kalau kalian mau tinggal oke aja, tapi kalau gue sih mungkin gue setting ke A4 kali ya. Oke, jadi layarnya muncul satu lembar A4, kita coba buat mata sekarang. Tapi sebelumnya satu mungkin apa ya, insight aja buat kalian. Setiap objek yang mau kita gambar, setiap objek yang kita lihat pasti memiliki shape dasar. Contoh kepala, shape dasar itu bulat. Contoh tangan, shape dasar itu segi 5. Atau contoh buku, shape dasarnya itu adalah trapesium kah, segi 4 kah, tergantung dari mana kalian melihat. Sama dengan mata, kalau gue sendiri melihat mata itu karena kita menggunakan Corel dan kita coba implementasikan, gue lebih melihat mata itu shape dasarnya itu adalah daun. Nah, daun ini bisa kita buat lebih mudah menggunakan rectangle tool. Rectangle tool itu adalah tool untuk membuat segi 4. Oke, kita mulai, kita buat segi 4-nya ya. Kita coba zoom. Buat segi 4 di mana perbandingan antara panjang dan lebarnya itu 1:2. Jadi andaikan panjangnya 60 berarti lebarnya 30. Just. Jadi selanjutnya adalah kita pilih shape tool. Shape tool ini atau shortcutnya kita bisa pencet F10. Ini untuk merubah sisi-sisinya, shape-nya supaya bentuknya sesuai dengan kita mau. Ada dua macam shape, ada yang bentuknya shape, ada yang bentuknya curve. Yang sekarang kita buat ini adalah bentuknya masih shape karena dasar dari pembuatan rectangle, oval, ellipse, dan so on lah. Banyak itu biasanya awal-awalnya adalah shape. Nah, di setiap shape ini ada sudut. Nah, sudutnya ini ada node-nya ini warna hitam. Oke, kita buat curve. Caranya adalah klik salah satu sudut sampai hitam sendiri. Yang lainnya harus putih ya. Nah, tarik. Sampai dia membulat. Lakukan yang sama pada sudut yang di seberangnya. Bukan di sebelahnya ya, di seberangnya. Oke, selanjutnya kalau udah jadi kayak gini, kita rubah si shape ini menjadi curve. Ingat kan tadi gue bilang ada dua macam bentuk shape sebenarnya, ada shape, ada curve. Kita rubah ini menjadi curve. Semuanya akan memiliki node-node sendiri. Node-node ini juga memiliki fungsi untuk mengatur atau merubah menjadi shape yang kita mau. Cuman ada kalanya si shape ini kita perlu treat sendiri supaya arah dan bentuknya itu bisa kita atur. Nah, caranya adalah kita blok semua. Ini kan putih semua nih, kita blok semua sampai semua node itu titik-titik ini berubah menjadi bold. Kalau sudah, pilih convert to curve. Mungkin kalian bisa lihat di layar nih, convert to curve. Tujuannya apa? Supaya masing-masing memiliki panah-panah, tangan-tangan panah yang bisa kita atur bentuknya. Tuh, ada tangan panah. Oke, selanjutnya adalah
kita akan membentuk mata ini sesuai dengan standar mata pada umumnya. Nah, cuman kita kayaknya perlu menghapus beberapa node. Node yang di tengah ini nggak penting-penting banget sih, mending dihapus aja deh. Tekan, sudah. Oke, sekarang kita tarik. Cas. Ke titik yang agak tinggi, sedikit ke tengah dari objeknya sendiri. Kemudian sudut yang bawah tarik agak jauh ke tengah. Jadilah, bisa kan? Bisa lah. Selanjutnya adalah kita coba copy ini jadi 2. Cara paling mudah mengcopy menggunakan Corel adalah klik kiri sampai ke titik yang kita mau, lalu klik kanan, tahan, ulangi ya, klik kiri, geser sampai ke tempat yang kita mau, lalu klik kanan, tahan, lepas yang klik kiri. Tada! Jadi 2. Kita buat satu warna hitam, satu warna putih. Nih, palet warnanya di sebelah kanan ya. Kalau kita mau fill color, cukup klik biasa aja, klik kiri. Tapi kalau kita mau warnain line-nya, kita klik kanan, pilih set outline color. Ulangi ya, kalau line-nya mau kita gambar atau kita ganti warnanya, klik kanan, pilih set outline color. Tapi di beberapa software Corel biasanya dia berubah sendiri sih. Kalau sudah, masukkan si objek putih, copy yang putih ini ke dalam objek yang hitam. Caranya menggunakan power clip. Power clip gimana caranya? Bisa pilih objek, kemudian pilih power clip, place inside frame. Cus. Sudah? Ada di dalam kan? Ulangi ya, menggunakan objek, power clip, place inside frame. Udah hilang, udah di dalam soalnya. Oke, kalau sudah diedit, cara ngeditnya bisa double klik menggunakan pick tool. Kok nggak bisa sih? Sorry. Menggunakan edit aja deh. Kalau memang ada opsi edit biasanya bisa sih sebetulnya. Kalau nggak pakai power clip, pilih edit power clip. Tuh, lihat baik-baik tuh, edit power clip. Cas. Geser sampai kita bisa menurut kita udah cukup untuk membuat garis mata. Garis matanya itu yang mana sih? Nih. Ada garis antara biru dan hitam. Ini akan kita jadikan garis mata. Sudut mata. Lihat ya, bener ya nih, perhatikan nih. Kalau sudah, finish atau objek, power clip, finish editing power clip. Cas. Jadi, mata tinggal kita bikin pupilnya atau si hitam-hitamnya mata itu loh. Nah, supaya terlihat lebih rapi, kayaknya garis ini kita hilangkan aja ya. Kan tadi kan gue udah kasih tahu ya cara menghilangkan garis ini seperti apa. Kita klik kanan, pilih yang garis pinggir ini, nih garis kotak di garis ini, garis merah nih, atau di pojok sini nih, di palet warna yang paling atas biasanya, klik kanan, set outline color. Klik kanan, set outline color. Tada, hilang. Ini kita jadi matanya, tapi mata tanpa pupil, mata tanpa isi. Kita buat isinya ya. Kita buat si hitam-hitamnya. Sebetulnya untuk dalam mata ini banyak versi. Cuman gue bikin sesuatu yang mungkin akan lebih mudah lo semua tiru, atau setidaknya dasarnya sampai kedepannya lo bisa modifikasi sendiri. Kita pilih edit. Ingat kan cara ngedit gimana? Pilih objek, power clip, edit. Nih, ulangi deh. Objek, power clip, edit power clip. Tapi kalau gue langsung aja, ada di pojok besar tulisannya. Edit. Masukkan pupil yang mau kita buat. Ukurannya bentuknya elips deh, kayak telur. Kalau gue suka begini.
shit, sorry. See, kalau udah, awal juga gue udah ngasih tahu cara untuk ngopi si objek menggunakan mouse. Cuman ini ada tambahan supaya bentuknya lebih simetris. Kalian tahan shift. Kalian tahan di shift supaya bentuknya bisa ke tengah dan simetris mengikuti sudut objeknya sendiri. Ini nih, gua klik pakai shift nih. Tuh. Sampai ke titik tengah. Dan seperti gua kasih tahu sebelumnya juga, cara ngopi yang paling mudah adalah klik kiri, kemudian klik kanan, tahan, klik kiri, dilepas. Cerot. Kita warnain pupilnya, kita bikin pupil yang tengah itu biasa lebih gelap ya. Kita kasih warna coklat tua. Contoh aja nih, coklat tua, kita hilangin garisnya deh. Kemudian kita buat satu kotak. Sama, kita kasih warna coklat tua, kita fill. Ingat ya, fill pakai klik kiri, colornya klik kanan. Set outline color, none, dihilangkan atau strip. Kemudian pakai power clip lagi, masukkan ke dalam si lingkaran yang besar. Object, power clip, place inside frame. You got it? Kalau sudah, kasih warna dasar yang lebih mudah. Kita hilangkan juga deh garisnya. Ya. Kemudian kita pakai power clip lagi, si pupil ini, si tengah mata ini kita masukkan ke dalam matanya itu sendiri. Kita object, power clip, place inside frame ke bagian mata. You got it? Untuk ngasih aksen, bikin mata, kalian bisa kasih bayangan-bayangan lingkaran putih atau elips putih and so on lah. Tada, sudah jadi mata. Oke, kita buat duplikatnya ya. Klik kiri, geser, copy, klik kanan, lepas. Kita flip. Flip ini mirror ada di atas nih. Flip horizontal. Sudah jadi mata, kita kecilin deh ukurannya. Oh. Ini adalah mata sederhana menggunakan Corel. Kalau mau lebih manis lagi atau lebih sedikit realistis, banyak caranya. Kita bisa copy ini kemudian edit di Photoshop. Tapi kalau mau langsung edit di Corel juga dengan bentuk yang standar basic vector juga bisa sih. Ini gue ngasih contoh aja, gue cuma ngasih aksen bayangan sama matanya. Contoh ya, edit. See? Beda ya, kanan sama kiri. Kemudian gua kasih garis. Kemudian gua kasih garis lagi bawahnya. Kemudian gue kasih alis nih. Kalau bikin alis sih gue sebetulnya agak sedikit tricky ya. Gue agak males banget sih kalau harus coret sana coret sini pakai line tool. Kalau kita bisa pakai shape lebih sederhana aja gitu. Kita buat segi 4, kita ganti sudutnya menjadi 45 nih, 45 derajat. Sudutnya di sini ya. Kalau udah kayak tadi, sisi sebelah sini kita tumpulin, sisi yang bawahnya juga kita tumpulin. Kalau udah, convert to curve atau control key, kasih warna hitam, panjangin deh, cah.
kita miringin. Cah. Kan jadi halus deh, nggak capek-capek coret-coret sana gitu kan, udah rapi juga ntar jadinya. Bentuknya terserah, kalau mau bikin marah makin tinggi ujungnya, kalau mau bikin makin sedih makin turun ujungnya, itu enaknya kalian aja. Tapi setidaknya gue udah ngasih lihat sama kalian semua gimana cara bikin mata menggunakan aplikasi desain berbasis vektor. Kalau gue pakai CorelDRAW versi gue. Oke, sampai di sini dulu. Kita lihat ini hasilnya. Ada mata dengan aksen, kalian bisa modifikasi sendiri. Ada yang mata polosan seperti ini, alisnya. Sisanya nanti kita bisa bikin muka, bikin mata di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Bye.